Yang dari Aceh? Jauh-jauh dari Aceh. Ready ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi yang sudah sejahtera. Yang belum kita berdoa semoga cepat sejahtera. Jadi saudara sekalian, malam ini kami itu mau ngopi sama Pak Billy dan teman-teman. Baru dari Pak Billy datang kok banyak wartawan. Itulah Pak Bapak ini sudah jadi artis, selebriti. Jadi kalau banyak penggemarnya malu. Jadi saudara sekalian, tadi kita ngobrol dengan Pak Billy, kita tanya-tanya soal yang tadi siang, tadi sore ya, soal pra pengadilan. Saya bilang nanti Pak Billy jelasin aja pada teman-teman karena banyak yang salah mengutip. Jadi yang sesungguhnya itu bukan ditolak dari soal lain. Jadi saya kira nanti penjelasannya Pak Sini langsung. Kemudian mengenai kenapa saya ada di sini dengan Pak Billy. Itu lebih menarik. Jadi saya koordinator Gerakan Indonesia Bersih, sangat anti korupsi. Selama ini sejak Cicak Buaya kita bekerjasama dengan KPK. Tapi hal yang paling menarik itu ketika Pak Billy memimpin KPK. Kita mengadukan anak-anak Joko Widodo, Gibran Kaisang dengan teman Ubed. Saya berpikir bahwa ini akan segera ditolak sama Pak Billy, ternyata enggak. Terus Pak Billy malah diperdalam, dia skemanya diperjelas. Kemudian yang kedua, menjelang running pemilu ini ada isu untuk penangkapan Anies Baswedan. Kita pesan lewat WA, Pak Billy harap profesional. Kalau ada masalah silakan diselesaikan, kalau tidak ada masalah jangan diada-adakan. Dan kemudian alhamdulillah Anies Baswedan bersama Muhammad sudah terdaftar jadi capres dan cawapres. Nah saya menduga jangan-jangan soal ini Pak Billy menjadi masalah sekarang ini bermasalah, jadi saya merasa berdosa bahwa Pak Billy dalam kemelut politik. Karena di luar itu sih tidak ada masalah. Karena kalau pernah ditanya juga sama teman-teman bagaimana soal kasusnya Pak Billy, saya bilang kalau toh benar, kalau ini hubungannya baik dengan presiden pasti nggak ada masalah, pasti diamankan. Nah kenapa ini tidak, pasti ada masalah. Dan saya menduga dua hal itu. Pertama soal tidak menjalankan perintah untuk mentersangkakan Anies. Yang kedua tidak menutup, tidak mengclose kasus anak presiden yang kita adukan bersama Ubedillah Badrun. Nah, sehingga saya secara moral memang harus bertanggung jawab untuk persoalan ini. Jadi alhamdulillah semangat anti korupsi masih tetap jalan dan kita harap ini tetap berjalan karena dari kasus ini juga ada kekuatan di luar ini Pak Billy yang ingin, karena kasus ini seolah-olah KPK memang tidak perlu dan ingin dibubarkan. Nah ini blunder selanjutnya. Jadi sebelum berlanjut ke yang lain-lain, saya kayak Pak Billy aja, Pak Billy jelasin soal yang tadi petang. Selamat malam rekan-rekan semua ya. Malam Pak. Saya tentu malam hari ini sebenarnya mau ngopi bareng. Tahu-tahu di Kopi Timur ini memang adalah tempat sebuah sejarah bagi saya. Karena tahun 1991 saya pernah di Jakarta Timur. Jadi wilayah ini adalah tidak asing bagi saya. Dan malam hari ini berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang bisa hadir. Saya sangat kaget kok kenapa jadi ramai begini. Padahal saya janjinya cuma Pak Teguh sama kawan saya dari Aceh, nggak ada yang lain. Tapi apapun yang terjadi, tentu tidak ada secara kebetulan. Bahkan juga kadang terjadi tidak direncanakan. Malam hari ini saya tidak bisa memilih. Kenapa saya duduk di tengah di antara Mas Adi sama kawan saya Akhirudin dari Aceh, dan paling ujung ada Mas Arif Gunawan dan Pak Teguh bersama rekan-rekan semua. Itu karena kehendak Tuhan.
termasuk kawan-kawan yang malam hari ini hadir, itu karena kehendak Tuhan. Kehendak Allah SWT sehingga kita bisa ketemu malam hari ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kalau tadi disampaikan oleh Mas Adi itu adalah tanggung jawab Mas Adi sendiri itu. Karena tidak ada kita ingin bicara itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya paham rekan-rekan mengikuti beberapa persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana yang saya sampaikan dulu, bahwa proses ini sedang berjalan. Dan tentulah saya banyak berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian khusus kepada hal-hal yang terjadi di negara kita. Saya selalu katakan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk rekan-rekan media. Karena itu, rekan-rekan harus betul-betul mampu mencerdaskan segenap anak bangsa. Saya agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena dalam putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima. Bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua, ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. Penjelasan cukup, saya kira rekan-rekan banyak mengikuti. Tolong ini disampaikan lagi rekan-rekan. Permohonan pra-peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ini poin pertama. Poin berikutnya, saya menyampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah bekerja keras, bersusah payah, terus-menerus siang dan malam. Kita selalu mengikuti. Seperti yang saya sampaikan di awal, waktu saya memberi penjelasan dengan rekan-rekan media di Mabes Polri, mari kita ikuti proses hukum ini. Karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Untuk itu tolong kita kawal bahwa negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita adalah negara kesatuan Indonesia berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan maksud, bukan para kekuasaan. Itu harus kawal oleh rekan-rekan semua. Dan tentulah kita akan ikuti proses hukum, due process of law. Kita berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang. Karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan haruslah juga mewujudkan tujuan penegakan hukum, diantaranya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tolong tidak ada yang mengembangkan, membangun opini, menghakimi seseorang itu bersalah. Kita patuhi azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, bukan praduga bersalah, presumption of guilt. Tolong ini dipahami. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada ahli yang telah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Saya kira ahli yang kami hadirkan cukup menjadi syarat-syarat ahli, karena ahli itu adalah seseorang yang bisa memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Saya tampilkan, saya undang ada Profesor Dr. Romli Atmasasmita. Beliau adalah pembuat, penyusun undang-undang KPK, undang-undang tidak pidana korupsi. Saya kira nggak ada yang ragu dengan Profesor Romli. Yang berikutnya saya juga hadirkan Profesor Yusril. Semua orang paham siapa Profesor Yusril. Yang berikutnya ada juga Profesor Suparji, guru besar Al-Azhar. Ada juga Profesor Dr. Agus Surono. Banyak ahli-ahli yang saya dengar, dan beliau-beliau itu dengan ikhlas. Jadi beliau menawarkan ingin menjadi ahli.
Saya terima kasih kepada para profesor guru besar tadi. Walaupun hasilnya hari ini kita semua tahu bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Beberapa penjelasan adalah tidak jelas. Saya jadi bertanya, kalau sekelas Profesor Jusril Romli menjelaskan sesuatu tidak jelas, apalagi saya yang bukan sarjana hukum. Ini perlu kita perdalam, di mana ketidakjelasannya. Ini yang menjadi persoalan kita. Bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan, perhatian kepada upaya-upaya KPK memberantas korupsi. Saya tentu besok tanggal 20 Desember 2023 itu genap 4 tahun saya sebagai ketua KPK. Karena saya dilantik pada tanggal 20 Desember 2019. Artinya besok genap ini 4 tahun. Ya hitung-hitung kita hari ini 4 tahun dengan ketua KPK Firly Bahuri. Saya kira itu. Dan nanti kita evaluasi bagaimana. Kalau catatan saya cukup banyak orang yang ditahan oleh KPK selama 4 tahun. Saya ada datanya, nanti saya bisa kasih rekan-rekan semua. Karena ini tidak ada persiapan, jadi mohon maaf saya nggak bisa bawa data. Kalau saya tahu bahwa akan ada cerita seperti ini, tentu saya siapkan dulu data saya. Tapi kurang lebih yang sudah ditahan selama 4 tahun, lebih dari 500 lebih. Dari jumlah 1.600 tersangka selama KPK berdiri. KPK berdiri sejak 2003. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian bisa bayangkan. 2003 sampai dengan 2003 berarti 20 tahun. 1.600 orang tersangka, kurang lebih. Sementara selama saya ketua KPK 4 tahun, lebih dari 556 orang yang kita tahan. Artinya lebih dari 1/3 jumlah tersangka orang yang ditahan oleh KPK dari selama 20 tahun. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Yang berikutnya tentu kita juga paham bahwa mengukur prestasi berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi itu tidak hanya dilihat dari jumlah orang yang ditahan, tapi bagaimana kita bisa ukur tentang kesadaran rakyat Indonesia, penyelenggara negara, siapapun yang mengaku anak bangsa Indonesia, menyadari akan yang disebut dengan perilaku anti korupsi, yang diukur dengan cara indeks perilaku anti korupsi. Nah kalau kita lihat IPAK itu, indeks perilaku anti korupsi Indonesia itu tiap tahun meningkat. Saya ambil contoh sejak tahun 2019 itu di angka 3,70. 2020 naik 3,78. Tahun 2021 naik 3,83. Tahun 2022 naik di angka 3,88. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan hari ini angka kita indeks perilaku anti korupsi di angka 3,92. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pengukuran perilaku anti korupsi itu meningkat. Artinya kesadaran masyarakat itu meningkat. Dan itu dilakukan, bisa dicapai karena beberapa program dilakukan oleh KPK. Baik itu melalui pendidikan, pencegahan maupun penindakan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya tidak ingin yang luar karena saya nggak ada persiapan ini. Jadi kalau datanya saya nggak punya. Ya, itu ya. Terakhir dari saya, ada satu yang harus kita pedomani juga adalah bahwa seperti tadi saya sampaikan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada hakim yang telah memutus suatu persoalan hukum. Dan tentu kita hormati itu, karena sesungguhnya doktrin hukum kita yang kita kenal adalah ius curia novit, bahwa hakim adalah seseorang yang lebih memahami atas perkara yang ditanganinya. Ada juga doktrin lain bahwa hukum harus tegakkan sekalipun langit runtuh, yang kita kenal dengan
race judi kata, Rawat Silent. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Teguh mungkin. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, Pak Firly, Mas Haji, Bang Akhirudin, Pak Arif Gunawan. Jadi saya juga sebagai pengelola kafe ini kaget, Pak. Saya dihubungi teman-teman, ada jumpa pers di sini katanya. Saya bilang, kapan ini rencana jumpa pers ini? Tapi memang rencana kita ngopi-ngopi ada, karena Pak Firly juga beberapa kali, karena ini tempat yang historis buat beliau di kawasan ini. Jadi sering main ke sini. Jadi memang acara kita malam ini ya kita mau ngopi saja, kawan-kawan. Kebetulan bersamaan dengan pembacaan putusan pra-peradilan. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya tidak ada keterangan tambahan lain, ya Mas Adi ya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Pak Firly, terima kasih. Bang Akhirudin besok pulang ke Aceh jam 11, mesti istirahat cukup malam ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat makan malam kan? Waduh, kacau ini. Pak, 2024 ini milih siapa, Pak? Kenapa? Calonnya presiden ini, Pak. Ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu, Pak. Pilih siapa dalam Pilpres 2024 ini? Milih Pak siapa? Firly, milih siapa nomor berapa nih? Milih putra Indonesia yang terbaik. Nomor berapa tuh, Pak, kira-kira? Karena tidak ada putri soalnya kan. Oke. Oke, saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bapak kan terakhir itu dipolisikan nih karena membawa dokumen KPK ke pra-peradilan. Tanggapan Bapak ini bisa dijelaskan? Saya kira sudah dijelaskan oleh pengacara saya, termasuk ahli saya juga. Itu dampak pembuktian. Saya kira itu saja. Tapi baru aja dilaporkan nih Pak sama Pak Edi Susilo. Bagaimana itu dilaporkan ke Polda karena Bapak membawa pra-peradilan itu membawa dokumen KPK itu. Saya kira sudah saya jelaskan oleh pengacara saya maupun ahli yang mendampingi saya di peradilan ya. Oke. Nah, kemarin pas lagi dokumen dari Polda Metro itu kan setebal 0,80 meter alias hampir 1 meter. Mungkin segitu banyaknya kan berkas yang merujuk pada Pak Firly sehingga jadi tersangka terkait dengan Pak SGL. Mungkin bisa ada tanggapannya Pak? Saya kira itu ada tanya kepada Bapak Metro Jaya. Tapi yang anda pastikan adalah dari keterangan yang saya dapatkan saat di pra-peradilan dari pengacara saya, ada 91 orang saksi dan itu diakui oleh Polda Metro Jaya. Tidak ada satupun saksi yang melihat, mengetahui, mendengar ataupun mengalami. Saya kira itu saja. 91 orang ya. Bahkan hari ini saya baca di media sudah 102. Nah, nggak tahu, mungkin besok ditambah lagi. Oke, saya kira ya. Pak, Saya kira masukin aja Pak, besok kan ada sidang etik di Dewas Bapak datang nggak? Pastikan hadir ya. kenapa? Besok kan ada sidang etik di Dewas KPK itu Bapak. Sidang etik itu hadir atau tidak hadir tetap berjalan, ya. Dan Jadi itu Bapak sifatnya tertutup. datang Apa ini? hadir nggak besok, hadir Bapak? atau tidak? Besok lah kita lihat ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Waduh, luar biasa ini. Ya. Kalau kita harus pilih putra lah. Kalau nggak ada yang putri gimana? Nomor 3 kali, Pak. Apa ya? Nomor 3, Pak, nomor 2. Oke, Makasih banyak Pak Firly. oke, terima kasih. Ya, oh, best lagi. Kan belum selesai gitu. Oh, oke, siap. Ya, makasih ya. Soalnya masalah hukum udah pusing kepala.